Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Muhammad Rifki Santoso dari BDK Medan. Sobat pembelajar yang luar biasa. Kali ini kita akan bahas tentang jasa manajemen afiliasi. Di dalam peraturan perpajakan harus memenuhi beberapa syarat sehingga biayanya bisa diakui dan pendapatan bisa diakui oleh perusahaan afiliasi yang mengadakan transaksi ini. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas kasus adanya pemberian jasa manajemen antar perusahaan afiliasi. Kasus yang saya ambil adalah dari putusan pengadilan pajak. Ya. Nomor putusannya adalah PUD 00-3836-15/2018/PP/M-5B tahun 2020. Jadi ini ada perusahaan induk namanya Cargill Incorporated. Dia punya standar tertentu dalam operasionalnya. Jadi dia menstandarkan operasional di masing-masing perusahaan afiliasinya. Itu operasionalnya maupun prosedurnya. Agar perusahaan-perusahaan induk afiliasi di seluruh dunia ini ya sesuai dengan standar tadi yang diinginkan oleh perusahaan induk, maka diberikanlah bantuan jasa berupa pengarahan atau bantuan. Bantuan jasa yang diberikan oleh kantor pusat tidak gratis ternyata, ya harus bayar. Ya, walaupun untuk kebijakan kantor pusat, jasanya diperintahkan oleh kantor pusat diberikan oleh antar perusahaan afiliasi, ternyata yang menerima bantuan tadi harus bayar ke perusahaan yang memberikan. Salah satu anak perusahaan atau afiliasi yang di Indonesia namanya PT Cargill Indonesia. Afiliasi dari Cargill Incorporated yang ada di dunia diperiksa oleh DJP untuk ada biaya manajemen. Dia menerima bantuan jasa manajemen, ya kan, untuk memenuhi standar tadi, dan dia bayar jasa manajemen. Dan ini diperiksa oleh DJP. Nah, ini DJP tidak setuju nih biaya ini. PT Cargill Indonesia, ya ini wajib pajak di Indonesia. Dia menerima jasa dari 3 perusahaan afiliasi. Pertama dari Cargill Asia Pacific Holding Pte Limited. Nah, apa yang diberikan jasa diberi oleh CAPHPL ini? Yaitu akuntansi, audit, sumber daya manusia, hukum, manajemen grup, business unit, engineering, dan IT. Itu diberikan kepada Cargill Indonesia. Yang kedua namanya Cargill Asia Pacific Treasury Limited. Yang diberikan adalah bantuan pengelolaan dana, kemudian hedging, corporate finance, perbendaharaan, dan treasury system. Kemudian yang ketiga yaitu Cargill International Trading Pte Limited, CITPL, yaitu jasa terkait standar keamanan. Nah, atas jasa-jasa yang diterima oleh PT Cargill Indonesia, dia memberikan imbalan kepada perusahaan afiliasi yang memberikan jasa tersebut. Sobat pembelajar yang luar biasa, atas jasa yang diberikan oleh pihak afiliasi kepada PT Cargill Indonesia, disebut sini WP ya, pajak, jumlahnya sekitar 19,5 miliar. Nah, oleh DJP ini dikoreksi positif, tidak diakui. Nah, tentu WP tidak setuju. Nah, karena dikoreksi, WP kan protes nih, ada proses keberatan, kemudian banding. Di keberatan ditolak, kemudian dia mengajukan banding ke pengadilan pajak. Sobat pembelajar yang luar biasa, kita lihat pertama adalah bagaimana argumen yang dibuat oleh WP untuk meyakinkan para hakim. Pertama, wajib pajak mengatakan jasa yang diterima itu benar-benar ada, eksis gitu ya, nah, bukan asal-asal aja gitu, eksis, dan itu memberikan manfaat kepada wajib pajak. Nah, kemudian dokumen yang diberikan apa untuk membuktikan itu gitu ya. Wajib pajak memberikan contoh slip transfer pembayaran jasa, kemudian basis biaya dan pengalokasian biaya. Ini jelas ada basis datanya, ada alokasinya. Kemudian laporan keuangan pihak afiliasi, bahwa benar di perusahaan itu diakui sebagai pendapatan. Kemudian ada namanya From DGT1 ya untuk sertifikat domisili. Kemudian ada contoh salinan SSP PPN, jasa luar negeri. Kemudian WP juga mengatakan jasa itu memberikan manfaat sama kami gitu ya. Ada manfaatnya, terutama dari skala ekonomi, economic of scale. Jadi biaya kami lebih hemat, itu menurut WP. Kemudian standar operasional kami, SOP kami lebih efektif dan efisien karena kami dapat pengarahan, ya kan. Jadi kami nggak mencoba-coba, jelas harus melakukan ini sehingga lebih efektif, efisien, skala ekonomi tercapai, sehingga kami fokus menjalani bisnis utama. Sahabat pembelajar yang luar biasa. WP juga mengatakan jasa yang diberikan oleh pihak afiliasi itu tidak sama dengan yang dilakukan oleh wajib pajak, jadi tidak ada duplikasi. Kemudian dia mengatakan penjualan naik sebesar 25,35%. Kemudian labanya naik 4,5%. Kemudian alokasi penghitungan dan personel biaya itu bisa diverifikasi karena sudah diperiksa oleh auditor independen. Kemudian dia mengatakan ini kan transaksi dengan via afiliasi. Ini udah
jelas ada TP doc-nya ya, dokumentasi transfer pricing. Jadi ini wajar, kami bisa buktikan ini wajar. Sobat pembelajaran yang luar biasa. WP memberi argumen lagi, jenis jasa yang terima itu benar-benar bermanfaat bagi pihak afiliasi. Dan dia mengatakan pada tahun pajak 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 dan 2016 itu dia melakukan hal yang sama. Ya, dikurangkan sebagai biaya itu diakui. Jadi tidak ada permasalahan oleh DJP. Kemudian ini tidak ada kepastian hukum. Kemudian wajib pajak juga mengatakan dia telah menyetorkan PPh pasal 26 dan PPN jasa luar negeri. Sobat pembelajaran yang luar biasa. Sekarang kita lihat bagaimana argumen diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak DJP dan kenapa dia melakukan koreksi atas biaya tersebut. Ada 3 pengujian dilakukan oleh DJP. Pertama, eksistensi dan realisasi jasa. Dicek, ini benar-benar terjadi nggak? Benar-benar terrealisasi nggak jasanya? Ya. Kedua, manfaat ekonomi yang diterima oleh wajib pajak. Ketiga, kewajaran pembayaran jasa. Nah, kesimpulan DJP setelah melakukan pengujian dengan segala dokumen segala macam ya, itu banyaklah prosesnya ya. Pertama, WP tidak dapat membuktikan dengan bukti yang valid bahwa eksistensi itu dan benefit atas pembayaran jasa tersebut tidak ada. Kemudian tidak ada penyerahan jasa. Nah, menurut DJP tidak ada jasa yang diserahkan di situ. Ya, jadi jelas DJP tidak yakin itu terjadi pemberian jasa, penyerahan jasa. Sobat pembelajaran luar biasa. Wajib pajak hanya memberikan bukti pembayaran atas jasa. Kemudian manfaat dan eksistensi tidak dibuktikan. Prosesnya tidak ada dan beberapa contoh menurut DJP dokumen apa sih yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa prosesnya terjadi. Pertama adalah laporan pelaksanaan jasa. Kemudian timesheet pemberian jasa. Kemudian kehadiran pihak yang melaksanakan jasa. Kemudian kualifikasi pemberi jasa. Diskusi dan hasil rapat permasalahan. Sobat pembelajaran yang luar biasa. DJP juga menambahkan argumennya. Nah, DJP lihat ini penghasilan perusahaan afiliasi tadi itu secara global, rincian misalnya sekian juta US dollar misalnya gitu ya. Tapi tidak dirinci yang dari wajib pajak itu berapa. Kemudian peningkatan penjualan ini meningkat, tapi biaya royalti juga meningkat 10,7%. Di satu sisi meningkat, tapi biaya lain meningkat juga yang ke pihak afiliasi kan gitu kan. Harusnya kan kalau memang bermanfaat biaya afiliasi berkurang dong. Itu menurut DJP seperti itu. Oke, sahabat pembelajar yang luar biasa. Nah, sekarang majelis hakim. Nah, sekarang bagaimana majelis hakim memberikan pendapatnya? Jasa yang diterima oleh wajib pajak itu untuk keseragaman prosedur atau kebijakan yang ditetapkan oleh kantor pusat. Kemudian, jasa itu untuk kepentingan perusahaan afiliasi secara umum. Kemudian, pembayaran jasa itu ada hubungan istimewa, bukan karena kebutuhan wajib pajak. Itu menurut hakim. Jadi, benar wajib pajak nggak butuh. Yang butuh adalah kantor pusat. Nah, itu menurut hakim. Setuju? Setuju. Tidak ada bantahan di sini ya. Kemudian jasa yang diterima wajib pajak tidak bersifat unik atau diberikan oleh pemberi jasa yang punya spesifikasi khusus. Kemudian sebenarnya juga menurut hakim itu bisa dilakukan oleh wajib pajak. Dan ini untuk kepentingan holding. Hakim mencoba memahami ini bukan kebutuhan si wajib pajak, tapi kebutuhan holding. Sobat pembelajaran yang luar biasa. Dari semua data yang ada, hakim telah menjelaskan kondisi sebenarnya. Kemudian hakim memutuskan bahwa hakim tidak bisa meyakinin bahwa bukti yang diberikan oleh wajib pajak itu bahwa jasa yang tadi benar-benar diterima oleh wajib pajak. Kemudian laba yang naik tadi tidak bisa dibuktikan karena adanya pemberian jasa. Jadi di sini hakim akhirnya memutuskan koreksi yang dilakukan oleh DJP sebesar sekitar 19 miliar rupiah itu dipertahankan. Jadi saya melihat pembelajaran di sini adanya pemotongan pajak, pembayaran pajak ya atas transaksi dengan pihak hubungan istimewa itu tidak bisa serta-merta mengatakan transaksinya ada. Nah itu. Kedua yang bisa saya lihat pembelajaran. Satu transaksi mungkin di tahun yang lalu bisa diakui sebagai biaya, di tahun sekarang mungkin belum tentu. Oke, sahabat pembelajaran yang luar biasa. Ya, kita sampai pada kesimpulan nih. Pertama, transaksi dengan pihak afiliasi perlu bukti pendukung yang lebih kompleks dan lengkap. Kedua, kondisi ini perlu, perlu untuk mencegah tax avoidance melalui transfer pricing. Ketiga, transaksi pemberian jasa itu perlu dokumen mengenai eksistensi, keberadaan. Ya, jadi harus bisa meyakini DJP dan hakim. Keempat, adanya bukti kewajiban perpajakan bahwa kalau pajak dibayar untuk transaksi afiliasi terutama ya, pihak afiliasi yang ada hubungan istimewa itu belum tentu transaksi itu terjadi.
Sobat pembelajaran yang luar biasa, pemeriksaan dilakukan oleh DJP itu tidak bisa menjadi pertimbangan untuk pemeriksaan berikutnya. Kemudian transaksi yang ada dengan pihak hubungan istimewa atau afiliasi untuk kepentingan holding keseluruhan itu ternyata di sini menurut majelis hakim tidak bisa biayanya dibebankan. Jadi perlu pertimbangan. Nah ini masukan luar biasa untuk DJP ya, untuk kita semua sebagai pembelajar yang luar biasa, gitu ya, bahwa ada hal yang belum diatur dan itu muncul dari persidangan. Sobat pembelajaran luar biasa, itulah tadi hasil pembahasan kita tentang kasus pengadilan pajak ya, jadi jasa antar perusahaan afiliasi. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ya, pembahasan tentang ini bermanfaat bagi kita semua, membuka cakrawala kita ya, wawasan kita lebih luas, kita bisa melihat banyak hal. Jadi untuk belajar itu tidak hanya dari textbook ya, tapi kita kasus-kasus itu lebih banyak. Tadi kan banyak pembelajaran yang kita dapat ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, dan terima kasih. Sebelum saya tutup perjumpaan kita kali ini, saya ingin memberikan suatu quote, tidak ada kata tua untuk belajar. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini semua bisa manfaat dan kita bisa bertambah lebih baik. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.